Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sepiana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, kelas reguler B semester 3, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman untuk ujian tengah semester mata kuliah studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Alim MA. Pada pembahasan kali ini, ada 6 pokok yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adab dan hidup mulia. Yang kedua, ruang lingkup akhlak. Yang ketiga, akhlak terpuji kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada Allah. Yang kelima, akhlak kepada alam. Yang keenam, akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, adab dan hidup mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan pemisalan anjing sebanyak 3 kali, dan semua yang menjadi pemisalan anjing itu buruk. Tetapi ketika seekor anjing ini dididik, maka nilainya akan berubah, yang asalnya tidak bernilai. Tetapi ketika anjing itu dididik jadi pemburu, maka nilai buruannya itu menjadi halal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga untuk anjing Ashabul Kahfi yang sabar menunggu di luar gua dan setia pada majikannya. Konsep takjim dan taklim ini ujungnya adalah bagaimana menciptakan ilmu yang bermanfaat. Manusia berpeluang besar untuk dididik dan ditanamkan nilai-nilai adab. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan meminta hanya satu dalam surat At-Toha ayat 114 yang artinya, "Wahai Nabi, kamu doalah, ya Rob, tambahkanlah aku ilmu." Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa Nabi diperintahkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Nabi dalam doanya sering meminta kepada Allah, Allahumma fa'na himma Allahumma ta'na wa alimna mayanfauna wa zikna ilman. Artinya, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. 2. Ruang lingkup akhlak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23-24 dijelaskan konsep akhlak secara menyeluruh. Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua supaya berakhlak secara vertikal kepada Allah, hablum minallah, dan secara horizontal kepada sesama, hablum minannas. Innamal ummamul ahlaku ma baqiyat fa innahum zahabat ahlakuhum zahabu. Jadi, kejayaan suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika akhlak itu hilang, maka bangsa itu akan runtuh. Akhlak secara istilah adalah sifat yang membekas di dalam jiwa seseorang yang tertanam karena pembiasaan sehingga mendorong untuk melakukan suatu perbuatan secara mudah. Akhlak secara bahasa, jika dilihat dalam bahasa Arab, maknanya adalah takdir atau kemuliaan, al-ibda atau menciptakan, sajiah tabiat atau kepribadian, atau muruah atau harga diri. Dalam membentuk akhlak yang harus dilakukan adalah yang pertama, dibiasakan, kedua, didisiplinkan, ketiga, penegakan aturan, keempat, didoakan. Akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang berisi kebaikan atau sifat-sifat baik, akhlak mazmumat, yaitu akhlak yang berisi keburukan atau sifat-sifat buruk. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang berakhlak, memberi contoh untuk manusia untuk kemudian dicocokkan dengan akhlak atau perilaku manusia itu sendiri, apakah sudah benar atau salah. Oleh karena itu, akhlak mencakup pada sang kholik dan juga mencakup kepada sang makhluk. Akhlak juga menjadi barometer kemuliaan seorang hamba. 3. Akhlak terpuji kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha yamaru bilad wal ihsan wal idzil qurba wa yanha anil fasya'i wal munkar wal bagh. Artinya, Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, memberikan santunan, memberikan kebaikan kepada sesama, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar dan juga perbuatan zalim. Ini adalah perintah Allah secara menyeluruh berbicara tentang akhlak kepada manusia. Akhlak-akhlak yang terdapat dalam Al-Quran sangat lengkap yang bisa kita amalkan dan realisasikan dalam kehidupan. Orang yang memiliki akhlak mulia maka akan terlihat baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan sesama makhluk. Skala prioritas dalam hidup adalah kita harus menjadi manusia yang berakhlak, karena dengan akhlak kita dapat disebut manusia sejati. Akhlak juga dapat menjadi tolak ukur seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
dan di sisi manusia. Berikut kata kunci yang efektif untuk menjadi akhlak sosial antar sesama. Yang pertama itu sabar atau as-sabru. Yang kedua punya harga diri atau al-iffah. Yang ketiga keberanian as-sajaah. Yang keempat adil atau al-adl. Yang kelima hikmah dan ihsan. 4. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah memenuhi kebutuhan dan mengabulkan doa kita, tugas kita adalah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, lalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Supaya hubungan kita dengan Allah terjaga dengan baik, yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Yang kedua sabar dan ikhlas. Yang ketiga berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat tawakal. Yang kelima menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah murni. Yang keenam taat kepada Allah secara mutlak. Yang ketujuh tidak berbuat syirik. Yang kedelapan mengenal Allah secara intensif melalui Asmaul Husna. Yang kesembilan mengatur kehidupan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menikmati manisnya iman dalam kehidupan ketika mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun yang ada di dunia, mencintai sesuatu hanya semata-mata karena Allah, serta menghindari segala kekufuran. 5. Akhlak kepada alam. Allah mengutus Nabi sebagai penebar rahmat untuk seluruh alam, jin dan manusia. Mereka yang menerima risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan rahmat, mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang menolaknya, maka akan sengsara dunia dan akhirat. Yang perlu ditegaskan di sini adalah kalimat rahmatan lil alamin. Nabi sebagai seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Salah satu risalah Nabi adalah membawa rahmat, kasih sayang, maka sifat inilah yang harus kita warisi. Rahmat atau kasih sayang seorang nabi itu untuk lintas generasi, usia, dan lintas makhluk sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi juga bangsa jin. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir sebelum wafat, yang disebut bukanlah istrinya, anaknya, atau hartanya, melainkan umatnya. Itulah tanda besar kasih sayang Nabi kepada seluruh umatnya. Kasih sayang Nabi tidak hanya berkaitan dengan umat Islam saja, tidak juga dengan yang berakal saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan rasa sayangnya kepada semua makhluk termasuk benda mati. 6. Akhlak kepada Rasul. Bukti kecintaan kita kepada Rasul adalah dengan cara mencintai beliau. Ini termasuk bukti keimanan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita perlu Nabi? Kita perlu Nabi karena kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu menyempurnakan masalah ibadah. Kita perlu masalah aturan kehidupan. Setelah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segala kehidupan kita harus mutabaah atau ittiba, yaitu mengikuti jejak Nabi, karena tidak mungkin kita dapat mencintai Allah jika kita tidak mencintai Rasulullah. Kita menjadikan Nabi sebagai sosok utama di kehidupan kita untuk dijadikan contoh dalam kehidupan. Maka sebagai wujud cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat. Berikut ini adalah keutamaan membaca sholawat. Yang pertama yaitu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, mengamalkan sholawat kepada Rasul akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjadikan penghantar doa agar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.